Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Titik Suryani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Kali ini izinkan saya memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 2.1 mengenai bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan beliau berdua ini adalah Bapak Asep Darmawan MPD selaku fasilitator pada kelas A0736 Jawa Barat. Kemudian Ibu Tuni Rahayu SPD MPD selaku pengajar praktik. Beliau berdua ini adalah motivator sekaligus pemberi semangat bagi saya ketika menjalani program pendidikan guru penggerak. Pada tugas koneksi antar materi kali ini ada 4 pertanyaan yang saling berhubungan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian yang kedua, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Kemudian yang ketiga, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang terakhir, bagaimana kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Untuk itu izinkan saya memaparkan satu demi satu. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran diferensiasi sendiri adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Hal ini diungkap oleh Tomlinson pada tahun 2001. Lebih lanjut, Tomlinson juga mengungkapkan bahwa pembelajaran diferensiasi merupakan keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru berorientasi pada murid, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran diferensiasi bertujuan mendukung semua murid di kelas kita. Untuk itu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Yang pertama, tentunya dengan menganalisis kebutuhan belajar murid, baik melalui profil belajar, kesiapan belajar, minat, maupun asesmen awal. Diikuti dengan melakukan asesmen formatif di sepanjang proses pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, guru harus jeli dan cermat dalam menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, baik konten, proses, maupun produk. Keempat, mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Selanjutnya pertanyaan kedua adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk itu, ada 2 langkah yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek berikut. Yang pertama, aspek kesiapan belajar. Kedua, minat belajar. Dan yang ketiga, profil belajar. Untuk kesiapan belajar sendiri, guru perlu melihat kesiapan belajar untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Sementara pada minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, murid akan termotivasi. Sementara pada profil belajar, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, tergantung pada gaya belajar mereka, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan juga lingkungan. Selanjutnya, pembelajaran diferensiasi juga dapat dilakukan dengan menerapkan strategi diferensiasi pada proses pembelajaran. Baik itu strategi konten, proses, ataupun produk. Pada strategi konten, guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan, kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya pada proses, guru perlu memvariasikan proses agar beragam,
sehingga sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini tentunya mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Selanjutnya yang ketiga, pada produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Berikutnya adalah pertanyaan ketiga. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Sebelumnya calon guru penggerak pernah mempelajari modul 1. Modul 1 terdiri dari 4 pokok bahasan, yaitu terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, selanjutnya pada modul 1.3 visi guru penggerak, kemudian modul 1.4 mengenai budaya positif, dan modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar kelima modul ini yaitu berkaitan bagaimana seorang guru dapat mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga dapat memunculkan profil pelajar Pancasila. Untuk itu, saya sekali lagi izin memaparkan bagaimana kaitan antara modul satu demi satu. Yang pertama adalah koneksi antar materi pada modul 1.1 dan modul 2.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak agar dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Maka tugas sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar agar murid tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat serta potensi yang dimiliki. Untuk itu, sebagai seorang pendidik, pemenuhan kebutuhan belajar murid yang dapat menumbuhkan potensi dan kodratnya dapat dilakukan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir keragaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi pada intinya berpihak pada murid karena berorientasi pada kebutuhan yang mereka perlukan. Selanjutnya, koneksi pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak yang terkait dengan modul 2.1 pada pembelajaran berdiferensiasi. Masih perlu diingat kembali bahwa nilai dan peran guru penggerak itu memiliki kaitan yang sangat erat, di mana mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid merupakan nilai guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru tuh perlu merefleksi diri dengan pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang dapat saya lakukan agar proses belajar menjadi baik. Untuk itu, hal ini berkaitan dengan peran guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, di mana guru membantu dalam proses pembelajaran. Guru membantu murid belajar, guru membantu memotivasi murid dan mendidik agar tumbuh karakter baik pada murid. Untuk itu, kedua nilai dan peran guru penggerak ini dapat dikoneksikan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara mengakomodir keragaman murid melalui pemetaan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, koneksi antar materi pada visi guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi. Pada visi guru penggerak kita ketahui bahwa guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid, kemudian ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan, kemudian gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, kemudian jabarkan 3 strategi diferensiasi dan atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Untuk itu, koneksi yang terjadi adalah sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid dengan cara melakukan pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Sehingga dengan demikian dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid.
Selanjutnya, koneksi mengenai budaya positif dan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana diketahui bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Sementara di posisi manajer, guru membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian di kelasnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, di mana seorang guru memenuhi kebutuhan belajar murid atas keberagaman yang ada di kelas, sehingga pembelajaran berpihak pada murid dapat diwujudkan. Dapat disimpulkan bahwa 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru berupa mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik pula. Dan keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian Bapak dan Ibu terkait tugas koneksi antar materi. Mohon maaf atas kekeliruan yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Salam guru penggerak.